Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait membangun SDM andal hadapi tantangan global. Kalau tadi sebelum jeda kita sempat mendengarkan bahwa begitu serius gitu ya pemerintah untuk menangani terkait membangun SDM, termasuk tantangan-tantangan yang nantinya kemudian harus dihadapi. Kalau Prof. Elwin sendiri melihat bahwa realitas tantangan dari pengembangan SDM itu sendiri seperti apa sih Pak yang kemudian harus menjadi dasar begitu? Ya, pertama kita menghadapi tantangan global yang sangat berat begitu, di mana sekarang komoditi itu adalah data dan itu namanya mata uang sekarang, data besar, dan kemudian inovasi adalah bahasa. Yes. Bahasa transaksi adalah inovasi dan mata uang transaksi adalah data begitu. Dan secara periode kita ini mungkin ketinggalan 25 tahun di belakang dengan negara-negara yang sudah siap memasuki industri 4.0. Ya. Lalu bagaimana kita melakukan akselerasi? Pertama, hal-hal yang fundamental kita harus benahi. Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi kita bangun sistem sedemikian supaya siap mempersiapkan generasi untuk 25 tahun ke depan. Itu tidak bisa dilakukan percepatan. Yang kedua adalah melalui training. Ini yang mungkin bisa dengan melakukan percepatan. Karena periodenya tidak harus 4 tahun. Biayanya tidak sebesar yang untuk mengirimkan S2, S3 ke luar. Jadi Pak Jokowi sudah benar, vokasi tetapi bukan hanya tingkat SMA. Tetapi juga post high school vocational studies begitu. Untuk 2 tahun misalnya. Kalau di Amerika Serikat namanya perguruan tinggi komunitas. Itu 2 tahun. Dan itu dilengkapi dengan skill-skill tertentu yang siap untuk di dunia kerja. Dan itu bukan 4 tahun yang mahal. Kedua adalah distribusi daripada pendidikan tinggi kita. Supaya anak-anak tidak harus misalnya dari Tahutung di Sumatera Utara harus ke Medan yang sudah terjadi brain drain dan money drain. Misalnya dari Papua harus ke UGM. Tidak harus. Sudah harus di sana berkembang supaya mereka yang membangun daerahnya. Di Amerika misalnya, sekitar 70% daripada angkatan pekerja di sana itu adalah dilahirkan, dididik, dan ditrain di tempat yang sama. Jadi bukan jadi menyebar kemana-mana. Karena fasilitas universitas dan lembaga-lembaga training tadi sudah tersedia di secara geografis sudah menyebar. Begitu. Nah, mengenai pendanaan, ada seorang pemain sepak bola Manchester United namanya Juan Mata. Dia mendirikan namanya Common Goal, mengalokasikan 1% pendapatan daripada pemain-pemain bola untuk pengembangan hal-hal sosial. Kalau saya mengusulkan, ini biaya besar pembangunan SDM di Indonesia. Bagaimana kita mulai dari yang simple? Para direksi, komisaris BUMN misalnya, atau perusahaan swasta nasional mendonasikan 1% saja penghasilan setahun, itu udah bisa membiayai guru-guru ke luar negeri, ke negara maju belajar vocational selama 3 bulan. Setahun mungkin udah bisa 5.000 orang. Jadi tanggung jawab bersama, yang konkret lah. Begitu kira-kira. Baik, itu merupakan hal konkret yang kemudian nanti bisa menjadi masukan bagi masyarakat, bagi pemerintah maksud saya. Pak Ali, mungkin terakhir terkait dengan closing statement dari perbincangan kita begitu. Apakah nantinya kemudian membangun SDM ini harus benar-benar menjadi satu agenda yang bukan hanya penting, harus lebih menjadi prioritas begitu? Dalam beberapa kesempatan Bapak Presiden menyampaikan tentang pentingnya human resources management. Jadi human resources management itu terkait dengan apa? Terkait dengan memang harus diurus serius, tidak bisa sambil-sambil, tidak bisa sambilan. Mimpi kita tentang membangun generasi baru bagi Indonesia itu ini sedang disiapkan oleh Bapak Presiden. Karena itu alokasi anggaran di anggaran pendapatan belanja negara itu luar biasa besarnya. Dengan harapan kita mesti sadar tentang jangan lagi ada orang yang menggunakan kewenangan, kekuasaannya, mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya untuk mengkorup itu, uang-uang itu. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi tidak boleh lagi ada uang-uang negara yang bocor dalam jumlah triliun rupiah. Tidak boleh, tidak boleh. Nah, dalam poin inilah memang kita membutuhkan
ada banyak sekali legacy yang memang harus dimimpikan oleh pemerintah, tetapi tidak boleh tidak. Sistem ini harus dibangun dengan satu peraturan-peraturan, undang-undang yang kuat. DPR mesti kerja bareng dengan pemerintah yang benar-benar fokus dalam mempersiapkan generasi baru bagi Indonesia. Kalau tidak, saya kira Indonesia di 20-25 tahun akan datang tidak akan mungkin bisa bersaing. Kita butuh banyak dokter-dokter dari berbagai pendekatan ilmu pengetahuan yang banyak, guru-guru besar yang memang tidak, memang politik iya benar, tapi mesti ada yang memfokuskan diri untuk juga menyiapkan generasi baru, pendidikan politik bermoral, pendidikan ekonomi, Pancasila yang sedang disusun juga dan sudah punya buku Pak Elwin ini. Menurut saya nilai-nilai itu menjadi penting karena apapun alasannya kita harus mempersiapkan generasi baru untuk kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, Prof. Erwin, sedikit menutup closing perbincangan kita terkait membangun SDM yang handal untuk kemudian menghadapi tantangan di global begitu. Ya, ini agenda besar seluruh bangsa pastinya, dan itu terkait dengan cita-cita bangsa kita seperti di Pancasila sudah diamanatkan, di mana sebetulnya menangkap apa yang Abang Ali sampaikan tadi. Kita ini harus membangun modal spiritual. Sebagai individu beragama tadi dibilang ya, itu spiritual yang dimana kita bisa connect satu sama lain. Tetapi bukan hanya connect, tetapi juga harus bisa kerjasama. Itu namanya modal sosial. Dan yang terakhir, kalau bisa kerjasama, jangan sama-sama orang yang bodoh. Harus berpengetahuan, harus cerdas. Itulah namanya modal manusia. Jadi tugas besar kita bukan hanya membangun modal manusia, tetapi juga modal spiritual, supaya kita bisa fokus, tidak bentrokan sana-sini. Agama itu sebetulnya membangun modal spiritual. Masyarakat kita bergaul, membangun modal sosial, supaya bisa kerjasama. Secara bangsa kita bersama-sama membangun modal manusia. Manusia yang cerdas, yang bisa inovasi, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya Prof. Elwin, terima kasih juga waktunya Pak Halim Putra Ngabalin sudah bergabung bersama kami, dan ini juga diharapkan adanya pembenahan dari hal fundamental untuk bisa kemudian membangun SDM yang handal untuk bisa menghadapi tantangan global. Pemirsa, sejumlah informasi dari mancanegara masih akan kami hadirkan usai jeda berikut, diantaranya sensasi mencicipi fried carrot tanpa wortel bersama kami. Tetaplah bersama kami di Newsroom.